Selain ditanya soal peluang Indonesia di round 3 nanti, Pak Erik tetap memilih pada jawaban awal, yakni untuk tetap tenang, sembari berharap diberikan yang terbaik. Sebab beliau pun tahu kalau lawan-lawan yang dihadapi emang seberat itu. Dan pastinya, beliau pun juga udah menyiapkan rangkaian siasat untuk bisa membuat skuad Garuda tampil maksimal. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat sejahtera, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, video sebelum ini saya berbicara terkait dengan Sinteyong. Saya mereaksi terkait dengan kejayaan yang dibawa oleh Sinteyong dan juga kejayaan sepak bola Indonesia dalam 4 ke 5 tahun sebelum kebelakangan ini guys. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini ialah ini juga didukung oleh tulang punggung di sebaliknya, yaitu Bapak Erick Thohir. Kejayaan Sinteyong ini bukanlah kejayaannya seorang, tetapi kejayaan seluruh sistem dalam PSSI dan juga sepak bola di Indonesia ini. Karena Indonesia sekarang sudah menjadi rujukan atau menjadi contoh kepada negara-negara ASEAN lain. Bagaimana dia membangun sepak bola timnas Indonesia ini dengan membawa pemain-pemain keturunan, kemudian membentuk mental, fisik dan juga emosi pemain dan membentuk karakter setiap pemain ini. Dan bagaimana Sinteyong menjadikan bibit-bibit muda ini sebagai pemain di timnas senior itu. Jadi sekarang ini timnas senior mempunyai pemain rata-rata umurnya di bawah 25 tahun. Ada yang 23 tahun, 24 tahun, tetapi secara average puratanya itulah yang ada pada Indonesia sekarang ini. Jadi kalau sudah umurnya purata dalam 25 tahun ke bawah, mungkin Indonesia akan lagi berkembang 5 tahun ke depan lagi, karena pemain itu masih lagi bisa untuk membantu dan bermain dengan timnas Indonesia. Dan di sebalik kejayaan ini semua adalah Bapak Erick Thohir di belakangnya, karena Bapak Erick Thohir punya pengalaman di sepak bola Eropa, di mana dia memiliki Inter Milan itu selama 5 tahun, di mana Inter Milan itu daripada bawah sampailah berjaya selepas tahun kelima itu di bawah kendali dan kepimpinan Bapak Erick Thohir. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi dengan judulnya ialah "Ini Gila, Mereka Adalah Tim Paling Ambisius di Asia. Sorotan media asing soal proyek besar PSSI." Oke, apakah proyek besar PSSI ini? Itu yang ingin saya lihat dan nonton sendiri guys di video pada kali ini. Kemudian saya akan memberi reaksi dan ulasan terkait dengan kandungan video ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Pak Erick ini guys, sebenarnya dia ini kan seorang motivator juga. Jadi kalau pemain-pemain itu macam merasa down ataupun tim itu kalah, maka Bapak Erick Thohir memberi semangat, memberi motivasi kepada semua pemain dan kepada timnas Indonesia ini. Jadi ini yang diperlukan oleh seorang pemimpin, ketua umum sepak bola Indonesia ini, untuk memberi segala macam apa yang dibutuhkan oleh pemain ini. Walaupun dalam keadaan kalah itu tetap didukung, tetap diberi semangat. Jadi ini yang membuatkan pemain-pemain Indonesia ini walaupun kalah tapi semangat mereka untuk melawan itu makin kuat apabila diberi motivasi oleh Bapak Erick Thohir ini guys. Memang dia ini seorang yang pakar lah dalam motivator juga ya. Oke guys, kita lanjut. Yap, semua orang juga tahu kalau Pak Erick ini orangnya sangat ambisius. Dan ia ambisius. ingin sekali sepak bola Indonesia naik kualitasnya. Bahkan ia pun cukup sedih ketika tahu kalau Liga Indonesia sekarang ini ada di peringkat 6 ASEAN dan 28 Asia. Maka dari itu, segala perubahan termaksud adanya VAR, wasit asing, sampai penambahan kuota pemain asing jadi 8. Adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas liga secara umum agar bisa jadi lebih kompetitif di luar dari pro kontra yang ada selama ini. Kemudian yang terbaru, dengan dukungan segala pihak baik itu pemerintah atau masyarakat, akhirnya timnas Indonesia akan punya training center sendiri yang terletak di ini IKN, guys, yang rencananya sudah akan selesai dalam beberapa bulan ke depan.
Yap, sebagaimana diketahui kalau beberapa bulan waktu yang lalu 10, FIFA memberikan dana bantuan kepada PSSI sebesar 85 miliar dan dana 85 bantuan tersebut miliar ya. langsung dimanfaatkan oleh PSSI untuk membangun sebuah training center untuk timnas Indonesia yang letaknya di IKN. Pilihan itu diambil karena Di rencananya IKN, dalam guys. beberapa tahun ke depan timnas akan bermarkas di ibu kota yang baru. Mantap Jelas dana sekali ya. dari FIFA tadi tentunya masih kurang. Maka dari itu PSSI akan membuat langkah dengan mengambil dana APBN senilai 95 miliar. Tentu sebuah jumlah yang terbilang fantastis untuk ukuran sebuah training center. Dan sudah pasti ini adalah bagian dari ambisi PSSI untuk membuat Indonesia lebih disegani. Karena ya wajar aja gitu loh, keluar duit banyak buat training center. Sebab training center tersebut akan memiliki 8 lapangan berukuran 8 besar. lapangan. Timnas senior ranking FIFA-nya naik secara pesat dari Oh, 170-an ke 134 sudah. 130-an. Tembus 16 besar Piala Asia dan masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2020. Selain itu, segala program yang dilakukan PSSI seperti potong generasi sampai mengumpulkan para pemain keturunan dari Eropa dianggap adalah sebuah langkah ambisius untuk bisa menembus ketatnya level persaingan di Asia. Dan ESPN juga tak ragu menyebut Indonesia tim yang paling ambisius di Asia. Betul. Yap, Apa yang terlepas dari dikatakan apapun, tuh. pokoknya semangat terus PSSI dan semua elemen timnas Indonesia. Karena jika kita amati bersama, Oke guys, itu antara berita yang ada pada hari ini, yaitu di sebalik kejayaan timnas Indonesia itu adanya tulang punggungnya, yaitu Bapak Erick Thohir ya, di sebalik kesemuanya ini. Tanpa Bapak Erick Thohir, belum tentu lagi timnas Indonesia ini punya satu pengurusan sistem yang sangat baik dari segi fasilitas. Bukan saja pemain-pemain yang perlu dididik, diberi kekuatan fisik, emosi dan mental ya, tetapi fasilitas yang cukup, yang terbaik dibangunkan oleh Bapak Erick Thohir, karena Bapak Erick Thohir punya hubungan yang baik dengan Presiden FIFA, juga dengan didukung oleh pemerintah yaitu Bapak Jokowi. Dan dengan terbangunnya 8 training center, 8 lapangan training center di IKN, dan juga beberapa fasilitas yang lengkap ya di situ, ini akan membawa lagi satu perkembangan yang baik kepada Indonesia, di mana generasi yang terkini itu akan dapat menikmati kesemua apa yang ada disediakan oleh PSSI dan juga pemerintah Indonesia di IKN nanti. Dan Indonesia ini sedikit masa lagi, kata admin tadi itu, pasti akan menjadi tumpuan. Media-media di luar sana, ESPN terutamanya, juga menyoroti timnas Indonesia ini akan menjadi perkembangan sepak bolanya menjadi gergasi di ASEAN nanti. Mungkin dalam masa 3 ke 5 tahun, saya menjangkakan begitu. Dan prestasi timnas Indonesia juga sebenarnya amat baik ya. Sebab itu Bapak Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia tidak bisa memilih lawannya siapa. Tapi sekarang ini Indonesia perlu fokus dan mengisi kekurangan yang ada, ataupun menambah baik kekurangan yang ada itu pada saat dan ketika ini sebelum perlawanan di putaran ketiga itu. Karena lawan-lawannya itu memang agak berat. Jepang, Arab Saudi, Bahrain, China, Australia. Tetapi semuanya tidak mustahil, karena bola itu bundar, apa saja yang bisa berlaku di lapangan nanti. Dan kita doakan semoga Indonesia akan terus meningkatkan permainan, meningkatkan stamina dan taktikal. Dan ketika ini pun sudah ada asisten pembantu Sinteyong di bagian lini depan untuk membantu striker-striker Indonesia dengan lebih kualitasnya lagi. Dan kita doakan juga semoga Sinteyong dalam perencanaannya akan mengambil 2-3 pemain lagi keturunan untuk menambah amunisi baru kepada timnas Indonesia. Oke guys, saya tetap mendukung timnas Indonesia dan insya Allah saya akan ke Indonesia ketika Indonesia akan melawan Australia nanti, bermain di GBK, perlawanan pertama di GBK. Sebelum itu Indonesia akan bermain di luar ya, yaitu di Arab Saudi. Kemudian kembali pada tanggal 5, kemudian kembali ke Indonesia pada tanggal 10. Dan insya Allah doakan saya juga akan ke sana ya, untuk menonton sendiri perlawanan itu melalui stadion. Dan kita akan ketemu di sana guys, insya Allah, kalau panjang umur murah rezeki nanti. Dan
Sampai situ saja video pada kali ini guys. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian seperti biasa di ruang kolom komentar bisa berkongsi apa saja info-info yang terbaik, info yang menarik, dan info yang terkini. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk mendukung, subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar dan like itu, jutaan terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian saya tidak akan mampu berkembang di ruangan channel YouTube membincangkan terkait dengan sepak bola ASEAN ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.